disampaikan oleh narasumber kita catat bersama-sama. Apa yang beliau sampaikan, yang insya Allah nanti kita juga amalkan bersama apa yang ilmu yang akan kita dapatkan. Kedua kalinya mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Untuk menyingkat waktu Ustadz, kami akan membacakan beberapa susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan penyampaian materi dari narasumber Al-Mukarram. Kemudian sesi ketiga, dialog atau tanya jawab dari teman-teman. Nanti bisa dicatat pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada beliau. Dan terakhir, penutup plus doa. Untuk lebih barokahnya, marilah kita buka majelis ilmu pada hari ini dengan pembacaan umul kitab. Mudah-mudahan proses mengaji pada siang hari ini berjalan dengan lancar, berjalan seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala mana wa salafana salih wa ila hadratin nabiyil mustafa bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Disampaikan terima kasih jazakumullahu khairan. Untuk sesi selanjutnya kami pasrahkan kepada Al-Mukarram Dr. Rizwan Hamami LC MA. Kepada beliau waktu dan tempat dihaturkan. Falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa di India, terutama dari pengurus PCI-NU. Dan saya senang sekali mendapat kepercayaan untuk mengisi acara ini. Dan saya baru tahu ternyata PCI-NU sudah berdiri di India. Karena pada tahun 2005 ketika saya masih di India, saya dirikan PCI-NU, kita mendirikan PCI itu untuk kawasan Asia Selatan. Jadi PCI-NU India itu menggabung ke Islamabad, waktu itu ketuanya Mas Niam dari Pati, beliau ketuanya, dan cabang dari Islamabad itu adalah New Delhi. Dan saya senang sekali PCI sudah berdiri resmi di India, artinya sudah sah. Dan zaman saya dulu waktu di India, mahasiswa yang NU itu masih sedikit. Yang sekarang jadi kiai di Malang, Mas Fathi, kemudian ada Mas Mujab, ada Kisai, dan seterusnya. Tapi sebagian besar itu teman-teman yang latar belakang dari Bali dan ada yang dari gerakan Islam lain. Dan saya senang sekali jika yang dipelopori oleh Mas Rozi ini ada PCI-NU, dan saya bergembira karena pertemuan ini menjadi sarana untuk silaturahmi. Dan yang kedua, saya baru tahu ternyata kader-kader ini, saya kira teman-teman NU ini kader-kader NU, dan ini adalah kader masa depan. Karena saat ini saya ingin bercerita bahwa menurut Robin Bush dalam riset yang terbarunya dengan beberapa lembaga termasuk Alvera dan kemudian lembaga riset lain mengatakan bahwa posisi
NU saat ini, menurut survei Robin Bush yang dilakukan tahun 2005 juga, itu menyebutkan bahwa seluruh umat Islam di Indonesia yang berjumlah sekitar 200-an, dalam survei tersebut disebutkan yang mengaku sebagai NU sebanyak 49%. Artinya hampir 50%, separuh dari penduduk Indonesia itu NU, dan saya senang sekali jika kader-kader muda NU ini ada di India, di Mangalore, di Mumbai, di Aligarh, dan seterusnya. Karena nanti dengan posisi yang 49% ini adalah kader-kader yang mewarnai Islam di Indonesia ke depan. Dan saya senang sekali lagi, bahwa saya bisa berkenalan dan bertemu teman-teman NU di India. Pertama kali saya juga sejak 10 tahun yang lalu berkoneksi dan ketemu teman-teman, dan saya kangen sekali ke India, tapi Allah belum memperkenankan saya untuk ke sana. Dan nampaknya ini NU Hong Kong juga sudah masuk. Insya Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Terus dari beberapa yang saya tangkap, ini forum silaturahmi yang menarik. Dan semoga di akhir Ramadan ini kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena akhir bulan ini adalah akhir yang menjadi penentu kita untuk mengetahui seberapa besar masa selama 1 bulan yang kemarin kita digembleng itu, sudahkah kita menjadi sosok yang mumpuni, sosok yang paripurna, dan yang bisa meraih kemaslahatan dan ketinggian spiritual. Teman-teman yang saya hormati, topik yang ditawarkan oleh teman-teman PCI adalah meraih fitrah di penghujung Ramadan. Saya ingin bercerita sebenarnya beberapa tafsir yang sudah kita ketahui seperti Al-Misbahnya Quraisy Shihab, atau selama ini yang kita tahu para penulis juga mengatakan bahwa ketika seseorang masuk ke Idul Fitri, ada yaitu Idul Fitri, kembali kepada kefitrahan, itu diartikan kembali kepada kesucian. Itu satu versi, dan itu adalah versi Al-Misbahnya Quraisy Shihab. Tetapi menurut sebagian ulama yang lain, Idul Fitri itu tidak sekedar menjadi fitrah, menjadi suci, tapi sebenarnya kata fitri itu berasal dari kata futur. Futur, sarapan. Jadi ketika Idul Fitri, satu ulama mengatakan Idul Fitri kembali kepada fitrah, itu bukan ke fitrah kebenaran, tapi juga diartikan secara literal sebagai kembali untuk sarapan. Tetapi yang harus kita maknai yang lebih penting lagi adalah dari dua pemaknaan itu yang harus kita perkuat adalah ketika kita di akhir bulan ini menuju akhir, menuju kefitrahan, sebagian orang mengatakan kesucian, kita harus melakukan introspeksi selama 29 hari yang sudah kita lalui. Sudahkah kita menemukan kebenaran itu? Sudahkah kita menemukan hal baru dalam hidup kita? Karena menurut Jim Collins dalam satu bukunya mengatakan bahwa seseorang itu akan menjadi kedepannya apa yang Anda lakukan tiap hari. You are what you do every day. Jadi seseorang itu akan dibentuk oleh habitnya. Ketika habitnya A, maka nanti insya Allah 10 tahun, 5 tahun ke depan dia akan menjadi A besar. Kalau sekarang tiap hari yang dilakukan adalah B,
maka B itu yang akan menjadi di depannya. Maka kemudian ketika Jim Collins termasuk Simon Sinek dalam bukunya To Be Success itu, Simon Sinek dan juga Malcolm Maxwell, John Maxwell juga mengatakan bahwa seseorang yang akan sukses ke depan adalah orang yang melakukan kegiatan tiap hari secara habitual. Berangkat dari situ berarti pertanyaannya adalah ketika kita selama 1 bulan di Ramadan ini dilatih untuk melakukan sesuatu yang habitual, yang habit, lalu sudahkah itu terinternalisasi? Sudahkah itu menjadi embedded dalam kita? Karena kalau sudah terembedded, maka kemudian insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang mengantarkan kita pada fitrah yang Allah sebutkan itu sebagai ujung dari hakikat kemanusiaan. Teman-teman yang saya hormati, dalam Ramadan ini yang pasti kita dicoba oleh tidak saja dengan menahan puasa dan menahan lapar, tetapi juga kita dicoba dengan satu pandemik yang kita tahu itu menjadi pandemik yang pertama, yang besar sekali sedunia, pandemi COVID. Dan ini merupakan tantangan buat kita semua. Dengan pandemik ini, kita umat Islam dan yang sedang puasa ini kita dicoba untuk bersabar. Saat ini masjid-masjid di Indonesia, sekedar pemerintah teman-teman yang sedang di luar negeri, instruksi MUI yang terakhir menyebutkan bahwa kita diharapkan untuk tidak mengadakan sholat Idul Fitri di masjid-masjid, dan kita disanjurkan untuk sholat Idul Fitri di rumah saja. Kemudian sudah sebulan kemarin di beberapa tempat di Indonesia, masjid-masjid kosong tidak melakukan sholat tarawih, meskipun ada beberapa masjid masih melakukan tarawih itu dengan cara pembatasan yang berjarak, social distancing, hampir 1 meter. Dan yang menarik ini, 1 bulan pertama, kami yang di Indonesia sudah melakukan social distancing, bahkan masjid kita kosongkan, meskipun ada beberapa yang melakukan masjid tarawih. Jumat juga sudah hampir sebagian di beberapa tempat tidak diadakan karena takut persiapan ikhtiar untuk menjauhi corona itu. Tetapi ada hal yang menarik yang menggoda orang Indonesia ini adalah mereka tahan tidak ke masjid, tapi mereka tidak tahan masuk ke pasar. Jadi sekarang mal-mal penuh, Pekalongan itu sekarang malnya padat sampai berapa kilometer itu orang parkir sepeda. Kemudian di beberapa daerah kecil di Tulungagung, di Kraksan, bahkan di Surabaya juga sama. Meskipun penerapan PSBB, pembatasan itu juga tidak ngefek, karena ternyata kita masih tergoda untuk hal-hal yang masih duniawi ya. Saya kira itu cobaan kita. Bagi teman-teman yang tidak berada di Indonesia mungkin tidak mengalami itu. Bagi yang di Mumbai yang masih kena lockdown kok mungkin tidak seheboh Indonesia. Jadi menariknya saya pantau di luar itu, ketika masjid sepi, orang harus menjauh dari dalam kondisi puasa, masjid harus sepi. Kemudian ternyata pada yang sama pasar ramai sekali. Saya kira itu yang harus kita tekankan bahwa selama ini umat Islam kita yang sudah dilatih dengan puasa, ada aspek az-zuhud yang belum menjadi pembelajaran yang kita internalisasikan. Jadi saat ini
karena pengaruh neoliberalisme, kemudian pasar kapitalis, kemudian produk, orang terekspos dengan materialisme dunia. Akhirnya ada satu aspek yang kemudian umat Islam lupa bahwa dunia itu adalah sesuatu yang harus menjadi pertimbangan buat kita. Harus kita awasi karena sesungguhnya di dunia itu, kata beberapa Imam Junaid al-Baghdadi, itu adalah ular. Yang ular itu kalau kita tangkap bisa bermanfaat, tapi kalau itu dibiarkan dia bisa memberikan racun. Karena dunia ini, kata beberapa ahli sufi, Imam Qushairi dalam Risalatul Qushairiyah itu menyebutkan dunia itu seperti air laut. Sekali kita minum, kita akan kehausan. Ketika kita minum satu gelas, maka yang ada bukan kita menjadi hilang hausnya, tapi justru tambah haus. Karena seperti ujian yang harus menjadi perhatian kita semua. Karena itu Junaid al-Baghdadi itu mengatakan bahwa seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang berzuhud, yang menjauhi dunia, tetapi zuhudnya Al-Qushairiyah, Junaid al-Baghdadi yang diikuti oleh Imam Qushairi adalah menempatkan dunia itu di tangan, bukan di hati. Jadi sikap kita yang harus menempatkan dunia bukan sebagai sesuatu yang kita cintai, karena dalam Quran zuinal linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatil muqantarati minadh dhahabi wal fiddah ilal akhiri itu al-ayah itu adalah godaan kita, karena sungguhnya duniawiyah material ini adalah godaan yang harus menjadi bahan kita semua untuk kita pikirkan. Karena dunia ini kalau kita ikuti maka tidak akan kita pernah selesai. Maka kata Imam Qushairi dalam risalahnya, dia menyebutkan bahwa bagaimana caranya kita untuk bisa menenteramkan hati kita. Kata Qushairi, maka yang langkah pertama adalah kita harus selalu bersyukur. Karena dengan syukur itu, la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka karena dengan syukur itu kita akan menjadi bahagia, kita akan menjadi tentram, kita akan menjadi orang yang tenang. Sementara bagi orang-orang yang kurang berzuhud, kurang bersyukur, maka mereka akan tersiksa oleh hatinya, tersiksa oleh keinginannya, tersiksa oleh kecenderungan hati yang mendorong orang, kalau bahasa Jawanya kemerungsung. Dia akan menjadi orang yang sangat didikte oleh dunia ini. Karena itu, jika kemudian saya kira Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan NU dan memilih faham Junaid al-Baghdadi dalam tasawufnya, itu karena pilihan dalam zuhud tadi. Karena zuhud itu bermacam-macam. Ada 3 jenis zuhud. Zuhudnya Imam Al-Hujwiri yang makamnya di Pakistan itu. Imam Al-Hujwiri dalam Kashful Mahjubnya itu bercerita bahwa beliau untuk menjadi makom yang zuhud, dalam tasawuf itu ada makomat. Makom pertama adalah taubat, makom kedua zuhud, dan makom berikutnya tawakal. Nah, untuk menjadi keluar dari makom zuhud itu, beliau harus melalui satu tahapan yang panjang sekali. Oleh gurunya dikirim ke padang pasir, dan dia tinggal selama 10 tahun hanya untuk keluar dari makom itu. Dan beliau menggunakan cara zuhud yang ekstrim,
semua hartanya diberikan ke orang, dan dia hidup menjadi fakir, dia tinggal di tengah pasir, padang pasir yang gersang, dan dia habiskan sekitar 10 tahun untuk menjalani makom zuhud tadi itu. Makom menurut sebagian ulama, makom ini makom yang sangat ekstrim, yang tidak baik, dan itu dikritik oleh para ulama dan juga dikritik oleh para ilmuwan. Para ulama mengkritik karena umat Islam harusnya positif dalam melihat dunia. Maka dengan cara zuhud meninggalkan dunia ke hutan, ke padang pasir, kemudian meninggalkan urusan umat, itu adalah cara zuhud yang justru membuat Islam jadi mundur. Itu yang dikritik oleh Muhammad Abduh dari Mesir, termasuk Rashid Ridha, dan para ulama yang paling getol mengkritik selain Rashid itu adalah Jamaluddin Al-Afghani. Itu orang-orang yang mengkritik bahwa zuhud itu membuat kemunduran umat Islam. Maka kemudian cara yang dipakai oleh beberapa ulama-ulama di Afrika Utara seperti Sanusi, kemudian Al-Idrisiyah, itu dengan cara zuhud model Junaid al-Baghdadi, yaitu menggunakan zuhud yang tidak meninggalkan dunia sama sekali, tetapi juga tidak menggandoli dunia seutuhnya. Maka konsep yang dipakainya adalah menempatkan dunia itu bukan di hati, jangan untuk dicintai, tetapi letakkan di tangan, karena itu untuk kemaslahatan. Jadi saya kira Junaid al-Baghdadi dijadikan pegangan dalam bertasawuf oleh NU itu karena salah satunya karena konsep zuhud itu, yaitu tidak meninggalkan dunia, tetapi kita harus waspada. Dunia tidak untuk kita cintai, tapi untuk kita miliki. Dan saya kira itu tantangan kita dalam Ramadan ini, 1 bulan kemarin. Kita dicoba untuk stay home, tinggal di rumah. Kita, insya Allah bagi mereka yang tidak tergoda ke pasar, tidak tergoda untuk mencari kemewahan, itulah manfaat yang harus kita peroleh ketika Ramadan selama 1 bulan ini. Jadi di akhir Ramadan ini jika kita bisa memaknai bahwa hidup ini adalah ujian, dan kemudian Ramadan itu adalah ujian terberat yang harus kita jalani, dan pada akhirnya ujung di Ramadan itu adalah meraih fitrah, dan fitrah itu insya Allah kita peroleh dengan cara satu dengan syukur, yang kedua dengan menempatkan harta yang kita miliki bukan di hati tapi di tangan, yang dikenal dalam tasawuf sebagai konsep zuhud, dan makom itulah salah satu makom penting yang harus dilalui oleh setiap salikin. Saya kira ini nanti waktunya sampai berapa jam lagi, dan kita akan beri waktu untuk kita diskusi jika ada, dan kita lebih banyak kita sharing saja, karena ternyata PCI NU banyak santri-santri yang bisa kita dialog dan kita berbagi informasi tentang itu. Untuk sementara saya kira itu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih disampaikan, jazakumullahu ahsanal jaza kepada narasumber. Alhamdulillah sudah kita simak bersama, dengarkan bersama. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil manfaat dari beliau, dari makna esensi daripada zuhud itu, bahwa zuhud itu sebenarnya bukan harus seberapa sedikit harta yang miliki, akan tetapi zuhud itu harus ada di tangan kita, bukan di hati kita. Jadi meskipun kita banyak harta ya Ustadz, tapi hati kita tidak mencintai harta itu. Cuman dijadikan sebagai jembatan menuju Allah seperti Ustadz. Hanya wasilah. Jadi harta itu bukan untuk dicintai tapi untuk dimiliki ya Ustadz. Selebihnya kami mohon kepada partisipan agar wajahnya ditampilkan, karena ada pepatah mengatakan nggak kenal maka nggak sayang, seperti itu. Jadi teman-teman wajahnya ditampilkan. Yang punya pertanyaan, monggo silahkan bisa angkat tangan.
dan ajukan pertanyaan. Nanti akan dijawab langsung oleh narasumber. Untuk sesi pertama kami buka 3 pertanyaan dulu. Tafadhol kepada teman-teman. Barangkali dari Mas Syarif ada pertanyaan? Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, saya Danang Ustaz. Mohon izin bertanya. Pertanyaan singkat ini. Mungkin saya pribadi belum terlalu paham ya Ustaz ya. Untuk fadilah zuhud itu seperti apa sih? Mungkin dari Ustaz bisa memaparkan. Syukran jazilan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jazakumullah khairan. Ya, terima kasih pertanyaan Mas Danang. Fadilah zuhud. Apa itu fadilah zuhud? Jadi saat ini banyak orang yang hidupnya stres, hidupnya tertekan, hidupnya menjadi sepaneng. Problem penting yang memunculkan semua itu adalah problem dari sifat materialistik kita terhadap dunia ini. Beberapa waktu yang lalu di Kediri ada satu keluarga, ibunya harus gantung diri bersama 2 anaknya gara-gara terhimpit oleh situasi yang sangat tertekan ini. Karena dunia pasca, ini saya cerita lebih luas, karena dunia pasca keruntuhan Uni Soviet dan tumbangnya komunisme dan sosialisme, dan menjadi pemenangnya adalah kapitalis, lalu lahirlah neoliberal, negara-negara berebutan untuk menjadi negara kaya. Maka tiba-tiba Cina menjadi kaya raya, termasuk India sekarang menjadi negara terkaya di dunia, 10 besar dunia. Waktu saya datang masih miskin India itu. Sekarang negara India itu menjadi negara kaya, dan konon pasca COVID Corona ini India akan menjadi negara terkaya ketiga setelah Amerika. Diperkirakan dalam waktu dekat, insya Allah 10 tahun lagi, negara terkaya itu Cina, negara terkaya kedua itu adalah Amerika, yang ketiga itu adalah India. Nah, ketika sistem ekonomi yang sudah tidak bisa kita hindari dan kita tolak itu, maka mau tidak mau produksi produk barang dan orang sekarang gadget itu sudah makanan tiap hari, dan orang sudah cari trademark dan seterusnya, maka di kondisi semacam itu orang tertekan karena harus mengikuti mode, mengikuti selera, dan mengikuti pasar, dan itu berdampak pada stres, ketekanan, dan hidup yang sempit. Nah, fungsi agama dalam hal ini, para ulama menggariskan bahwa salah satu yang membuat kita hidup menjadi tenang, menjadi tentram, itu adalah hati yang ridho, hati yang ikhlas, hati yang tawakal. Di dalam tasawuf itu adalah makomat. Jadi orang-orang yang ingin menjadi orang yang, kalau bahasa kita menjadi orang yang bahagia, itu harus melalui makomat itu. Salah satunya adalah makomat tawakal, ridho, kemudian yang sebelumnya adalah kita harus zuhud, dan sebelumnya adalah taubat. Pertanyaan Mas Danang tadi, lalu apa fadilah zuhud? Zuhud itu satu amalan dari tasawuf yang selama ini menjadi jawaban menurut saya untuk problem kontemporer. Karena
dalam kondisi dunia yang materialistik semacam ini, maka pilihan yang paling penting itu adalah agama memberikan kita satu fondasi kuat, kita harus hidup zuhud. Zuhud itu adalah hidup yang menempatkan dunia bukan sebagai tujuan, tapi sebagai sarana, karena sesungguhnya dunia ini adalah ujian yang harus kita lalui dan ujian yang menjadi ujian yang harus kita selesaikan. Jika kita melakukan zuhud tadi dengan cara tidak mencintai dunia, tapi bukan berarti kita menolak dunia, bukan, atau kita menjauhi dunia, bukan. Jadi kita menggunakan pendekatan Zuhud Junaid al-Baghdadi, zuhudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, zuhudnya NU, bahwa dunia ini sesungguhnya adalah amanah Tuhan yang harus kita manfaatkan untuk sebaik-baiknya, tanpa harus kita terjebak dan kita jatuh untuk mencintai dunia ini. Karena itu dalam sejarah tradisi tasawuf Idrisiyah yang ada di Maroko, atau Sanusiyah yang ada di Libya, atau di Afrika Utara lainnya, para sufi-sufi itu adalah orang-orang yang kaya raya, tetapi kekayaan itu bukan sebagai tujuan, tapi sebagai sarana. Bandingkan dengan Al-Hujwiri yang di Pakistan, yang zuhudnya harus meninggalkan dunia dan semua ditinggalkan seperti pertapa-pertapa Buddha, seperti pertapa-pertapa Katolik, itu sama sekali meninggalkan dunia, tidak memiliki apa-apa. Bahkan konon salah satu Romo Katolik di Jogja yang terkenal, Romo Mangun, itu beliau meninggal. Saat beliau meninggal itu Romo Mangun hanya punya 2 celana, 2 kaos, 2 baju, dan 1 sepatu. Padahal hidupnya dia habiskan untuk masyarakat dan orang-orang miskin di daerah Jogja. Itu cara zuhudnya para pendeta Katolik. Begitu juga zuhudnya para pendeta-pendeta Buddha. Termasuk kalau kita di India itu, kalau sering di daerah Old Delhi itu ada namanya agama Jain. Agama Jain itu ada 2 jenis, satu Swetambara sama yang kedua adalah Digambara. Kalau kita lihat Swetambara itu satu yang pakai putih-putih, yang satunya kalau di Old Delhi itu ada yang telanjang total itu. Mungkin di Mumbai tidak ada ya, karena Mumbai bukan pusatnya. Tapi kalau di New Delhi itu ada orang-orang Jain, itu sampai dia tinggalkan dunia ini, sampai dia rumah tidak punya, dan dia menganggap tempat atapnya adalah langitnya, dan dia tidak pakai baju, dan itu cara dia meninggalkan dunia. Karena dia mencapai kesempurnaan, atau kalau orang mengatakan mencari kebahagiaan. Nah, Islam itu sebagai jalan tengah, dia menawarkan kita tidak meninggalkan dunia sama sekali, seperti orang Jain, seperti orang Buddha, seperti orang Katolik, tetapi kita juga tidak boleh terlalu mencintai dunia, karena dunia itu akan menjerumuskan kita menjadi orang-orang yang terlena, dan kita akan menjadi sengsara karena dunia. Oke. Kemudian ada beberapa pertanyaan sudah masuk ini, tapi sebelum ya, saya pertanyaan ini mungkin ada kami pertanyaan bacakan lain. Ustadz. Terima kasih jazakumullah khairan atas pertanyaan pertama yang sudah dijawab oleh narasumber. Kemudian pertanyaan kedua Ustadz dari Ananda Najlatun Nakiyah. Pertanyaannya begini Ustadz, bagaimana cara agar kita bisa menginfakkan harta yang kita cintai untuk agama Allah Ustadz? Ya, itu pertanyaan penting sekali, dan itu yang menjadi dasar kita. Dalam Al-Quran disebutkan jelas, Allah itu menyebutkan setiap kali aqimis shalah wa atuz zakah. Tidak ada ceritanya Allah itu aqimis shalah berhenti titik, tidak. Dalam semua ayatnya Allah itu mesti menghubungkan ibadah kepada Allah itu nanti di ujungnya ditambah ibadah sosial. Dan yang paling menarik itu adalah dalam Quran menyebutkan kalau kita disuruh beribadah untuk sholat, mesti rentetan di belakangnya adalah zakat.
Aqimis shalah wa atuz zakah. Mesti dua hal itu yang menjadi standarnya. Kenapa? Karena kita tidak boleh hanya berhenti dekat kepada Allah, tetapi kita mengabaikan masyarakat, karena tugas kita adalah untuk memelihara masyarakat. Itu yang kemudian menjadi pilihan. Ada seorang filosof dari Pakistan namanya Muhammad Iqbal. Mungkin teman-teman yang belajar filsafat dia akan tahu. Ada filosof, dan ini jarang dibahas di India karena musuhnya India, Pakistan itu. Karena apa? Karena Iqbal pendiri Pakistan. Menurut Muhammad Iqbal mengatakan eksistensi manusia hidup sebagai manusia Islam, sebagai mardi mukmin, sebagai, kalau bahasanya Nietzsche itu sebagai the Overman, sebagai orang sempurna, menjadi mardi mukmin atau insan kamil, kata Muhammad Iqbal. Dengan cara apa? Dengan cara dia harus menjadi kaki tangan Allah untuk merawat dunia ini. Dalam bahasanya Iqbal menyebutnya harus menjadi khalifah fil ard. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka kemudian pilihan untuk menjadi khalifah, kata Muhammad Iqbal, itu adalah menjadi muslim sejati, muslim yang sempurna, dan menjadi mardi mukmin, atau menjadi, kalau bahasa tasawuf, sebagai insan kamil. Nah, menjadi khalifah di muka bumi itu tidak sekedar dekat kepada Allah, tapi kita menjadi wakil Tuhan di muka bumi ini. Kita menjadi orang yang memelihara alam semesta. Yang kedua, kita menjadi orang yang menjaga, merawat tetangga kita. Maka kemudian yang menjadi perintah Allah adalah, selain kedekatan kepada Allah, kita harus menjaga masyarakat itu. Kalau kita mendirikan sholat, maka wa'atuz zakah. Dan dalam semua hadis, Nabi Muhammad mengatakan, man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Maka orang-orang itu tidak bisa dianggap menjadi orang yang beriman jika dia tidak menghormati tetangganya, menjaga tetangganya, memberi sedekah ke tetangganya. Bahkan dalam satu hadis lain, Nabi Muhammad mengatakan, man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Orang itu tidak dianggap iman kecuali ketika dia menghargai tamunya, menghormati tamunya. Jadi melayani tamu, menghormati tetangga, merawat tetangga, kemudian menginfakkan hartanya untuk masyarakat, menjaga masyarakat, alam semesta kita jaga, karena fungsi kita sebagai khalifah, kata Muhammad Iqbal, itu adalah cara kita untuk menjadi insan kamil, menjadi manusia yang sempurna, atau dalam bahasa Iqbalnya sebagai mardi mukmin, orang yang sempurna. Jadi kesempurnaan itu adalah ketika kita hidup di masyarakat dan kita menjadi khalifah di tengah masyarakat, bukan dengan cara kita menjauhi dunia. Itu yang membedakan kita dengan agama-agama besar lain. Orang Katolik, orang yang paling suci adalah orang yang tidak menikah. Maka beberapa romo-romo itu kalau syaratnya menjadi pendeta dengan tidak menikah. Karena syarat penting itu. Kemudian menjadi orang suci di Hindu juga sama, tidak menikah. Seperti di Jain juga sama. Bahkan tidak punya apa-apa, tidak boleh punya apa-apa. Dalam Buddha juga sama. Dalam semua agama, syarat paling dasar untuk menjadi suci adalah dengan meninggalkan dunia. Tetapi dalam Islam, justru sebaliknya. Syarat orang menjadi orang yang suci itu harus terlibat dalam dunia. Seorang tidak boleh menjadi seorang itu diutamakan akan menjadi imam, menjadi khotib Jumat jika dia sudah nikah. Orang yang sudah nikah, pahalanya, sholatnya itu 50 kali lebih besar daripada orang yang masih bujang. Maka teman-teman yang dari Aligarh, yang dari Mumbai, yang dari mana, segera nikah saja. Masih jomblo ini, Ustaz. Jadi pahalanya masih 50%, Ustaz. Kalau 50 sama Ustaz.
Maka nisfuddin itu. Nah, itulah indahnya agama. Dan kata Said Hussein Nasr dalam bukunya Al-Islam, Said Hussein Nasr itu membandingkan bagaimana agama Kristen menjadi agama yang mengedepankan kesucian, kesucian spiritual tertinggi dalam agama Kristen, kata Said Hussein Nasr, itu adalah dengan cara menjauhi dunia. Tetapi justru Islam kebalikannya. Kita harus masuk dalam dunia, terlibat dalam dunia, dan padahal ketika kita masuk dalam dunia ini, godaannya kan semakin besar. Bayangkan godaan yang kita hadapi saat sekarang, yang harusnya kita harus menjauh dari keluar rumah, harus berdiam di rumah. Godaannya kan sekarang harus ke pasar di tengah Ramadan ini, dan justru dengan tinggal di masyarakat itulah kita diuji untuk seberapa kuat kita bisa menjadi diri kita sendiri, dan kita menjadi insan kamil, kita menjadi mardi mukmin, kita menjadi orang yang sempurna, kan menjadi khalifah tanpa harus meninggalkan dunia ini. Kira-kira itu yang cara kita untuk, jadi bagaimana cara agar kita bisa menginfakkan harta kita. Yang pertama adalah bahwa kita harus sadar bahwa dalam agama Islam ini sosial itu menjadi faktor terpenting. Ibadah sosial adalah ibadah yang sangat diutamakan dalam Islam, tidak sekedar ibadah kepada Tuhan, tapi itu adalah bagian dari ibadah, karena itu tanggung jawab kita sebagai makhluk manusia. Yang kedua, selain kita memahami fungsi kita sebagai khalifah, kata Iqbal tadi, kita juga harus memahami bahwa harta itu bukan tujuan hidup kita, itu adalah amanah dan titipan, dan itu tidak untuk kita cintai, tetapi itu kita jadikan sebagai kita miliki, tapi tidak untuk kita sepenuhnya kita taruh dalam hati untuk kita cintai. Insya Allah jika dua hal itu kita pegang, dan kata Iqbal, mereka yang menempatkan diri sebagai khalifah, maka dia akan menjadi insan kamil. Bandingkan dengan Al-Hujwiri, insan kamil yang diterapkan oleh Hujwiri adalah dengan cara tinggal di padang pasir, menjauh dari dunia, dia ibadah sendirian, dia zuhud, dia tinggal sendirian, dia tidak mau tergoda dengan dunia, tetapi tidak memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Kata Iqbal, itu bukan muslim yang sejati, tapi muslim sejati hidup dengan masyarakat, dia merawat masyarakat, dia tinggal dengan masyarakat, tapi pada saat yang sama dia bersih hatinya, dia bisa menjadi orang yang merefleksikan rohaniah Tuhan. Dan itu yang saya kira kalau kita lihat, ada seorang ulama besar dari Turki yang bernama Fethullah Gülen. Fethullah Gülen itu adalah orang yang mendirikan gerakan Gülen Movement di Turki. Ini gerakan yang luar biasa besar sekali, kaya raya, dan peran, dia punya bank, dia punya lembaga pendidikan, tentunya seribuan seluruh dunia, dan hidupnya diperuntukkan untuk dakwah. Meskipun Gülen Movement itu punya sekolah hampir 1000 seluruh dunia, bank, percetakan, dan kaya raya, kata beberapa ilmuwan mengatakan salah satu organisasi Islam paling kaya di dunia adalah Gülen Movement itu. Tetapi dengan kekayaan yang luar biasa itu, Fethullah Gülen, dengan sekolahnya yang tersebar di dunia, dengan gerakan bantuan sosial yang luar biasa itu, tetapi Fethullah Gülen hidupnya sampai saat ini beliau sangat zuhud. Bahkan konon Fethullah Gülen orang yang tidak mau makan kecuali dari keringatnya sendiri. Jadi beliau meskipun organisasinya kaya raya, tapi beliau tidak mengambil uang dari organisasi, tapi justru beliau hidup dengan menulis buku-bukunya itu, dan honor menulis itulah yang dipakai untuk hidupnya. Dan saat ini
Fatullah Gulen mendirikan Gulen Movement yang menjadi gerakan terbesar di Turki, dan kemarin karena besarnya itu kemudian berantem sama Perdana Menteri Erdogan di Turki. Saya kira contoh ulama-ulama besar itulah yang menjadi gambaran kita bagaimana dia tetap hidup di masyarakat, tetapi pada saat yang sama dia juga harus mempertahankan godaan dirinya di tengah masyarakat itu dengan tetap bersih, dan itu saya kira Allah mengajari kita dengan bulan Ramadan yang sedang kita hadapi ini. Baik Ustadz, sudah cukup jelas dari pertanyaan tadi. Jadi ternyata ibadah sosial itu tidak kalah pentingnya dari ibadah ritual saja, Ustadz. Jadi di samping kita beribadah kepada Allah, juga kita dituntut oleh Allah beribadah sosial, Ustadz. Jadi ibadah horizontal dan vertikal ini harus sama-sama seimbang, Ustadz. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Ustadz, dari Ananda Alvin Roshida. Assalamualaikum, saya Alvin Roshida dari Mangalore. Saya mau bertanya, Pak Ustadz, saat ini sedang ngetren bergaya hidup minimalis, memiliki barang hanya yang diperlukan saja, atau mengurangi barang-barang yang tidak mendatangkan manfaat. Pertanyaannya adalah, apakah gaya hidup minimalis itu salah satu contoh usaha untuk berzuhud dalam hidup yang dikemas dan disesuaikan dengan era saat ini? Ya, pertanyaan bagus sekali. Saya kira lagi tren sekarang itu tidak cuma model hidup, rumah juga minimalis. Sekarang rumah Betul, minimalis, dompet minimalis. Dan sekarang memang lagi tren karena ketika komoditi ini luar biasa membanjiri pasar, kita itu hampir bingung mau beli apa di pasar karena semua sudah banjir. HP yang baru kita beli itu insya Allah tidak sampai 10 hari sudah ada HP baru lagi. Bahkan konon ilmu pengetahuan dalam satu riset itu mengatakan produk baru di dunia ini itu umurnya selisihnya tidak 1 bulan, 2 bulan. Tapi selisihnya cuma 8 jam. Jadi HP terbaru itu munculnya 8 jam. Itu menurut riset. Jadi Oppo mengeluarkan model baru, nanti Apple 8 jam lagi mengeluarkan hal baru, terus yang lain 8 jam. Jadi itu tidak cuma dalam dunia komunikasi, tetapi dalam semua hal teknologi, usia hal baru itu jedanya sekitar 8 jaman. Itu menurut riset. Nah, yang menarik di tengah banjirnya barang-barang, dan kita juga tidak ada masalah sebenarnya kalau kita mampu beli, tapi kemudian di masyarakat sedang ada tren, ada bahasa Arabnya mumil, semacam karena dibanjiri itu kemudian ada gerakan di barat itu makan aneh-aneh, mereka kembali ke nature dan mereka sudah meninggalkan kota dan tinggal di kampung-kampung itu di barat. Bahkan di acara TV barat itu kan ada yang naked and fear and naked itu ya. Apa itu? Fear and naked itu yang ke ke hutan berdua, kemudian di telanjang dan hidup sendirian berdua. Itu karena fenomena terbaru di barat, orang semakin mumil dengan fenomena dengan dunia kontemporer ini. Itu meskipun itu belum mayoritas, tapi itu masih minoritas ya. Tapi itu adalah gerakan orang minimalis, dan saya kira itu juga hal penting bahwa dengan kita menyederhanakan keinginan, itu adalah cara kita untuk hidup zuhud. Kita boleh saja, kalau ulama-ulama itu kiai-kiai itu mengatakan kita boleh saja punya mobil Land Cruiser. Kiai itu kalau bisa, bahkan dulu siapa itu Zainuddin MZ itu bilang saya itu kalau bisa harus beli helikopter. Karena helikopter saya butuhkan untuk apa? Untuk dakwah. Bahkan saya ketika Pak Nur Iskandar yang dari Banyuwangi itu, Nur Iskandar SK yang dari Kiai di Jakarta,
ditanya dia punya mobil mewah itu, ya kok punya mobil mewah? Karena ini syarat untuk dakwah. Jadi kita punya barang mewah itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Asal syaratnya adalah tempatkan barang mewah itu bukan di hati, tapi di tangan. Kalau seandainya ada gerakan di barat sekarang back to nature dan kemudian meminimalisir tadi itu, gerakan minimalis, maka itu saya kira bagian dari cara barat untuk melawan kapitalisme itu secara halus. Itu kan reaksi terhadap kapitalisme yang membanjiri. Nah, Islam saya kira tidak terlalu ekstrim, jangan seperti orang agama-agama besar atau tradisinya tasawufnya Lujwiri, tapi kita menggunakan Junaid al-Baghdadi, yaitu hanya jangan mencintai dunia, tapi tempatkan dunia itu di tangan kita. Kita boleh memiliki sekaya-kayanya kita, tetapi tidak untuk kita cintai. Kira-kira begitu. Terima kasih Ustadz. Jadi untuk masa kini Ustadz, kalau Kiai tidak punya mobil itu kurang dilihat oleh masyarakat Ustadz. Jadi untuk lapangan dakwahnya sedikit Ustadz, seperti itu. Ya, betul itu. Justru untuk Rozi harus punya mobil. Tadi saya lihat pakai mobil itu. Sekarang sudah di rumah. Baik, gimana baik? Sehat baik? Rozi baik? Alhamdulillah, buat Baria. Absen ini. Dike, hal apa? Oh, miratus terus. Uhud aci itu sih. Thank you, Ci. Thank you very much. Dan juga justru umat Islam inilah yang seharusnya kaya, Ustaz. Karena tujuannya harta itu untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan umat sebanyak-banyaknya, seperti itu, Ustaz. Ya, betul. Saya kira saat ini ketika Dubai, Uni Emirat Arab, beralih menjadi negara pasar dan lalu membangun dan menjadi neoliberal, dan sekarang diikuti oleh, insya Allah dalam waktu dekat ini, Mesir, karena Mesir sudah sosialismenya Nasir, sudah bangkrut, kemudian Irak dan Syria, tinggal Syria saja, Irak sudah Michael Aflaq, sosialisme sudah bangkrut, maka sosialisme Arab sudah tidak laku lagi, karena justru sosialisme Arab, al-Ishtirakiyah itu indah di teori, tetapi tidak di praktek. Kata para ilmuwan mengatakan negara-negara sosialis itu negara-negara yang memelihara kemiskinan. Dan India ketika saya datang pertama kali tahun 2000 itu baru keluar dari sosialismenya. India itu keluar dari sosialisme tahun 96 oleh anaknya, cucunya Nehru itu. Keluar dari sosialisme menjadi negara kapitalis 96, saya datang tahun 2000, tahun 98, jadi masih miskin. Saya masih ingat betul, saya sama Rosi jual tempe itu. Rosi yang jual tempe sebagian makannya. Itu karena India miskin sekali dan kita juga miskin. Tapi saat ini India menjadi negara terkaya di dunia 10 besar. India tiba-tiba menjadi 10 besar dan bahkan konon ketika Cina menjadi kaya raya dan Amerika ketakutan, sekarang orang sudah melarikan investasinya bukan dari Cina, tapi akan dipindah ke India. Maka insya Allah dalam waktu dekat ini India akan mendapatkan limpahan investasi dan dimungkinkan 10 tahun ke depan India menjadi negara terkaya ketiga setelah Amerika, akan melampaui Jepang. Maka kemudian kalau kita lihat di India orang sudah mulai kaya, dan alhamdulillah saya lihat yang banyak kaya di India itu adalah orang Islam. Kemudian beberapa negara kita Islam juga kaya. Turki yang dulu negara miskin, setelah tumbangnya Utsmaniyah itu sekarang menjadi negara di bawah Erdogan, menjadi negara kaya nomor 17, maaf. Dan kita Indonesia yang dulu menjadi negara termiskin di dunia tahun 45, sekarang kita itu menjadi negara terkaya di dunia, menjadi negara terkaya nomor 16, dan kita adalah negara elit 20 negara elit di dunia. Dengan semakin
umat Islam kaya, saya kira ini menarik dan ini yang harus kita catat bahwa negara-negara Islam insya Allah sekarang sudah mulai kaya raya. Yang sudah mulai kaya itu satu Turki, Indonesia, sebentar lagi Saudi Arabia sudah kaya dalam nomor 18 dan insya Allah Pakistan akan menyusul, Nigeria dan Mesir terutama. Jika negara-negara Islam itu kaya, dimungkinkan nanti bandul ekonomi dunia pun akan bergeser. Kalau selama ini yang paling kaya adalah Barat, maka ketika Cina menjadi negara kaya nomor 1 di dunia, maka orang sudah beralih ke Asia. Jadi sekarang kalau nanti India kaya, maka kemudian yang akan menjadi negara paling kaya di dunia adalah di Asia. Nah, yang menariknya dari Asia yang kaya itu beberapa dari negara Islam, dan itu kalau seandainya yang kaya adalah umat Islam, negara-negara Islam dan salah satunya Indonesia, maka kita akan bisa berbuat banyak di dunia ini. Kenapa kita tidak bisa melakukan banyak hal di beberapa puluh tahun yang lalu? Karena kita miskin. Indonesia miskin, negara-negara Islam miskin, dan kita didikte oleh negara-negara Barat. Maka kemungkinan kalau nanti kebangkitan Asia ini dalam ekonomi dunia berlanjut terus sampai tahun 2050, maka kemungkinan Islam akan menjadi jawaban terhadap maslahat yang ada di dunia ini. Kira-kira begitu. Terima kasih Ustadz. Ini ada tambahan catatan sedikit Ustadz. Apa motif Rasul selalu diceritakan kehidupan miskinnya, padahal beliau sangat kaya, sehingga awam memahami bahwa miskin itu sunnah Rasul, padahal modal Siti Khadijah yang ditasarrufkan untuk jihad bukan sedikit jumlahnya. Mohon pencerahannya Ustadz. Wassalamualaikum. Ya, selama ini yang banyak ceritakan, Nabi Muhammad itu sesungguhnya adalah Nabi kaya. Itu yang orang tidak tahu. Karena setiap kali perang, dalam tradisi Arab, ghazwahnya Arab, dalam histori, dalam tarikh Tabari, dalam Kahiti, atau banyak ilmuwan-ilmuwan itu bercerita tentang ghazwah dan perang. Dalam tradisi Arab, tradisi Timur Tengah, perang itu kalau ada satu kelompok kalah perang, maka seluruh hartanya diambil. Itu dalam perang. Orangnya akan diperbudak, hartanya diambil, lalu itu namanya ghanimah, barang rampasan perang. Dan setiap rampasan perang yang tidak orang tahu itu adalah sepertiga dari rampasan perang itu diberikan kepada Rasulullah. Ketika Khaybar Yahudi kalah, maka seluruh pertanian kurma yang ada di Khaybar yang ribuan hektar itu diambil alih umat Islam. Orang Yahudinya diusir karena kalah perang. Karena mereka kalah perang diusir, kemudian yang masuk Islam, yang tidak mau masuk Islam, kemudian mereka suruh keluar dan Khaybar diambil alih sebagai ghanimah umat Islam. Khaybar diambil, pertanian itu, yang lebar sekali, itu sepertiganya itu untuk Nabi Muhammad. Jadi bayangkan Nabi Muhammad itu setiap kali perang saja sepertiga, sementara sisanya itu dibagi untuk seluruh prajurit dan umat Islam. Di Baitul Mal dan untuk tentara-tentaranya. Jadi Muhammad sekali perang itu dapatnya sepertiga. Itu yang orang tidak tahu. Jadi Nabi Muhammad itu kaya. Persoalannya adalah Nabi Muhammad yang kaya raya itu, bayangkan, ketika perang Fathul Mekkah itu berapa ribu unta yang menjadi milik umat Islam. Dalam histori Nabi Muhammad itu disebutkan 40.000 unta itu milik umat Islam dan itu separuhnya Nabi. Jadi kira-kira Nabi Muhammad sekali perang itu dapat sepertiganya dan itu orang kaya. Tapi kenapa kemudian Nabi Muhammad diceritakan justru miskinnya? Itulah Nabi Muhammad. Beliau mempraktekkan hidup zuhudnya. Nabi Muhammad itu kaya, tapi tidak mencintai hartanya. Tapi beliau hidup zuhud dengan cara apa? Jadi beberapa contohnya Abu Hurairah itu pendatang
dari luar kota dan tinggal di Madinah, lalu ketika di Madinah dia tidak punya rumah, dan itu tidak sedikit, banyak sahabat itu yang tidak punya rumah lalu datang ke Madinah karena ibu kota dan mereka tidak bisa tempat tinggal kecuali di masjid. Maka mereka tinggalnya di masjid. Ketika mereka tinggal di masjid, siapa yang ngasih makan? Yang ngasih makan Nabi Muhammad. Jadi Abu Hurairah dan Ashabus Suffah, orang disebutnya sebagai Ashabus Suffah, yang punya emperan masjid, yang tinggal di emperan itu. Ashabus Suffah itu adalah orang-orang yang tidak punya harta, dan itu harta mereka makan yang nanggung Nabi Muhammad. Dan tidak cuma itu, Nabi Muhammad juga Nabi yang menarik, Nabi yang zuhud. Bahkan suatu ketika diceritakan dia datang ke rumah istri-istrinya dan kemudian tidak ditemukan makanan sarapan. Maka setiap kali Nabi Muhammad ke istri-istrinya tidak ada makanan, maka beliau melanjutkan hari itu tidak sarapan tapi langsung puasa. Dan bahkan Nabi Muhammad pernah datang ke rumah Aisyah dan disebutkan Aisyah tidak punya sarapan, dan lalu Nabi Muhammad juga puasa seketika itu juga, puasa sunnah. Memang Nabi Muhammad diceritakan sebagai bukan orang sebagai orang miskin, tapi Nabi Muhammad diceritakan sebagai orang yang zuhud, orang yang memang tidak dipengaruhi oleh dunia, dan orang-orang saleh itu adalah orang-orang yang zuhud tadi. Beliau kaya, beliau punya harta, tapi beliau tidak terberdaya oleh harta tersebut dan dimanfaatkan harta itu untuk kebaikan. Kita harus punya mobil, harus punya, kalau itu kebaikan, dan kita harus punya karena itu syarat untuk bepergian, dan kita harus punya rumah karena kita harus tinggal dengan nyaman untuk ibadah, dan seterusnya. Itu adalah hal yang wajib, tetapi satu hal penting, kita meniru akhlak Nabi. Nabi selalu hidup dengan sederhana dan hidup dengan zuhud, atau dalam bahasa kitanya hidup sederhana, kira-kira begitu. Terima kasih. Kalau ada tambahan, terima kasih Ustaz atas pencerahannya, sudah menjawab beberapa pertanyaan dari beberapa partisipan. Jadi saat ini kalau perlu kita harus punya Lamborghini ya Ustaz, biar medan dakwahnya lebih luas Ustaz. Mungkin ada tambahan dari teman-teman partisipan yang dari Indonesia, monggo dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Ataupun dari teman-teman pengurus PCI INU India. Mungkin satu kali lagi pertanyaan sebelum acara ditutup. Karena insya Allah sebentar lagi di Indonesia sudah menjelang buka puasa ya Ustadz. Maghrib. Menjelang maghrib. Ya, Surabaya sudah berapa menit lagi? Iya Ustadz. Insya Allah hari ini kalau tidak keliru sudah hari akhir ya Ustadz, kalau tidak keliru. Ada sudah beberapa informasi, besok malam sudah takbiran di Indonesia, Ustaz. Ya, hari ini Kementerian Agama sudah menyusun tim Ru'yah Hilal untuk tim pemeriksaan, tim Falakiyah. Dan insya Allah hari sore ini akan sudah ditempatkan untuk memantau perkembangan hilal. Dan dimungkinkan nanti kita tidak tahu apakah kalau nanti hilal terlihat 2 derajat, maka malam ini juga kita sudah lebaran. Tapi kalau tidak muncul 2 derajat, maka kita harus puasa sehari lagi. Itu istilahnya takmil, menyempurnakan, istiqmal, menyempurnakan. Dan Muhammadiyah sudah mengeluarkan fatwa bahwa menurut hitungan hisab mereka, Muhammadiyah lebarannya pada hari Minggu. Dan mudah-mudahan kita tidak tahu, nanti kita tunggu habis maghrib. Sebentar lagi, itu kurang berapa menit lagi kita maghrib di Indonesia ini. Surabaya insya Allah tinggal 2-3 menit lagi kita maghrib. Dan kita setelah itu nunggu keputusan Menteri Agama apakah hilal sudah terlihat atau tidak. Baik, terima kasih. Mungkin sebagai pertanyaan penutup Ustadz dari kami atau pribadi. Atau kita kira-kira... sebagai pertanyaan terakhir penutup Ustadz. Ini pertanyaannya sih agak melenceng Ustadz. Mungkin juga relevan Ustadz. Bagaimana sih Ustadz konsep zuhud
kalau misalnya ada seorang laki-laki memiliki istri 4, Ustadz. Artinya memiliki istri lebih dari 1, Ustadz. Jadi konsepnya bagaimana, Ustadz? Apakah orang yang memiliki istri 1 itu dikatakan zuhud, atau orang yang memiliki istri 4 itu tidak zuhud, seperti Ustadz? Atau orang yang Ya, memiliki istri 4 itu zuhud, Ustadz? Konsepnya seperti apa, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. ya. Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling sempurna. Terbaik orang itu adalah Nabi Muhammad. Maka kemudian ketika Nabi Muhammad menjadi orang yang terbaik, beliau adalah orang yang paling zuhud di dunia, menjadi sosok zuhud paling zuhud. Dan Nabi harus kita akui, Nabi Muhammad itu istrinya juga banyak. Dan itu tidak mengurangi zuhud beliau. Dan saya kira para ulama-ulama itu juga ada beberapa yang memilih untuk istrinya banyak tetapi tetap zuhud. Tetapi satu hal yang perlu kita catat bahwa ada beberapa ulama besar yang mengatakan godaan terbesar dalam zuhud itu adalah banyaknya istri. Jadi kalau kita lihat beberapa ulama-ulama besar, ada seorang kiai besar dari Turki namanya Said Nursi. Said Nursi itu sampai meninggalnya tidak nikah. Ketika ditanya kenapa nggak nikah, jawabannya satu. Kalau saya nikah, nanti saya tidak bisa membangun spiritualitas saya. Saya lebih baik tidak nikah. Bahkan Fatullah Gulen pun tidak nikah, dan para ulama-ulama, banyak tahu ulama-ulama kita yang menjomblo, karena menikmati jomblo itu. Kalau matinya jomblo, mati syahid, Ustaz. Dan justru para ulama banyak yang jomblo karena memang takdirnya untuk menjomblo. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Ustadz, disampaikan jazakumullahu ahsanul jaza atas ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz dari awal hingga akhir, sehingga banyak sekali manfaat ilmu yang bisa kami terima, bisa kami pelajari dari Ustadz, dan juga menambah wawasan kami tentang ilmu agama seperti Ustadz. Dan juga kami mohon doanya Ustadz, mudah-mudahan PCI NU India ini terus bertambah, tambah hari, nambah progres Ustadz. Dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa undang Ustadz lagi, bisa muajahah, bisa tatap muka satu sama lain, bisa menimba ilmu dari Ustadz. Terima kasih Ustadz, jazakumullah khairan. Untuk menutup acara Ustadz, kami mohon kepada Ustadz untuk memberikan doa kepada kami, dan nanti akan ditutup seperti Ustadz. Terima kasih. Silahkan, saya ngikut Mas Mustafa saja doanya supaya Pak Rozi juga silakan doa saya. Mungkin kami berikan kepada Al-Mukarram Ustadz Rozi untuk memberikan doa kepada kami. Saya barusan kemarin udah, Sir. Mas saja. Tidak apa-apa. Ustadz Rozi ini insya Allah Ustadz doanya lebih makbul Ustadz, dekat tembus ke langit yang ke-7. Amin. Saya ngikuti saja, amin. Yang belum pernah Syarif nih, ayo Syarif. Ya tafadhol. Ini saya sambilan ini masak biryani buat tetangga-tetangga di sini. Masya Allah. Luar biasa Ustaz. Baiklah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha hajat wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Rahman-Rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Disampaikan terima kasih kepada Mas Syarif, jazakumullahu khairan. Ustadz, kami atas nama pengurus PCI NU dan juga teman-teman mewakili kami selaku moderator, mohon maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan di hati partisipan dan juga narasumber. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu ahsanul jaza. Dan juga kami ucapkan Ustadz selamat menunaikan ibadah puasa waktu Indonesia, dan yang India masih nunggu Ustadz. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum ditutup kita boleh foto bersama Ustadz. Foto bersama Ustadz. Ya. Silakan. Pada Mas Danang dimohon agar foto bareng. Dan teman-teman yang masih belum, wajahnya belum tampil, monggo ditampilkan. Biar sama-sama kenal. Sudah ya? Oke, belum. Belum. Oke, kita hitungan mundur ya, Ustaz ya. Ya. 3, 2, 1. Oke. Lagi? Cukup. Oh, cukup. Syukron, Ustaz. Terima kasih ya teman-teman semua. Syukur Membacakan. Ustaz. Terima kasih Zi. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.